Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Menikahi Titisan Putri dari Pantai Selatan. Dulu sekali kisaran tahun 2007, almarhum ibu pernah bilang, "Itu istrimu bukan wanita biasa. Yang mengikuti istrimu adalah putri gaib kesayangan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Dia ketitisan putri dari Pantai Selatan. Hidupmu kelak akan kaya raya." Saat ibu bilang begitu, aku cuma tersenyum. "Ah, masa bu? Buat beli susu saja aku masih minta ibu. Rumah juga numpang ibu." Akan tetapi mulai tahun 2012, hidupku mulai berubah. Ya, baru aku ingat apa kata ibu setelah beliau sudah tidak ada. Ternyata ibu benar. Sebelum ibu meninggal, dia bertanya kapan istrimu hamil lagi. Saat itu aku bilang, "Bu, aku ingin anak laki-laki, minta doanya." Setelah ibu meninggal 1 bulan kemudian istriku hamil. Dan sekarang lahirlah bayi laki-laki yang aku beri nama Prameswara Adiwijaya. Entah kenapa di saat aku mulai merapalkan doa dan mantra-mantra meraga sukma, tiba-tiba asap dupa yang mengepul di depanku nampak semakin pekat dan semakin tebal, seperti hadirnya sebuah kabut gaib yang menghubungkan ruang dan waktu. Saat itu secara pelan namun sangat jelas, aku dikagetkan dengan suara gending-gending gamelan Jawa yang sangat indah dan merdu, selayaknya menyambut tamu agung. Entah kenapa saat itu aku merasa sudah berada di depan alun-alun kembar menuju sebuah gedung yang sangat indah, seperti Istana Majapahit yang pernah aku kunjungi beberapa waktu silam saat aku selesai bertapa dan mesudiri di alas Ketonggo Timur Gunung Lawu. Sangat indah dengan gapura tersusun rapi, penuh dengan relief berukir dari batu-batu kuno seperti tatanan candi-candi pada umumnya. Semua berukir indah. Gapura itu dijaga oleh wanita-wanita sangat cantik berpakaian hijau muda dengan berselendang emas. Sampai aku berpikir prajurit wanita itu adalah seorang sekar kedaton gaib penjaga istana itu. Di mana-mana aku melihat pemandangan istimewa, hamparan bunga-bunga yang indah berwarna-warni. Sampai aku lupa kalau saat itu aku berada di pinggir pantai sedang melakukan tapas sukma atau semedi, mencari wangsit. Karena saat itu aku ada hajat yang sangat besar menyangkut pesanggrahan yang akan aku buat nanti jika memang ada rezeki. Benar-benar pemandangan yang sangat menakjubkan. Kirap dan arak-arakan prajurit wanita yang sangat cantik-cantik dengan pakaian zaman kerajaan tempo dulu, lengkap dengan perhiasan emasnya, menambah kemilau kecantikan para prajurit yang sekaligus merupakan barisan dayang-dayang istana. Mereka berbaris rapi, tertib dan memanjang, dan selalu menaburkan bunga melati dalam setiap langkah perjalanannya. Meski aku juga melihat prajurit laki-laki yang gagah, tapi tidak banyak. Bak seorang pangeran yang gagah, tampan dan berwibawa. Suasananya meriah dan ramai sekali. Aku sendiri kebingungan mau bergerak, dan melangkahkan kaki rasanya cukup berat, sama sekali tidak bisa bergerak. Seakan-akan langkahku terkunci secara gaib. Semua persendianku terasa kaku, tubuhku lemas tak berdaya, dan arak-arakan itu berjalan mendekati di mana aku berdiri, melihat di depan gapura masuk istana. Perlahan-lahan beberapa orang wanita sangat cantik atau pemimpin prajurit bayangkari melakukan salam hormat. Dan yang aku ingat saat itu, ia memanggilku dengan sebutan Ningrat. Pangeran sudah ditunggu oleh Gusti Ayu. Kenapa pangeran masih berdiam diri? Marilah pangeran, kita berangkat. Semua yang ada di sini menjemput dan mengiringi pangeran menuju ke istana, kata beberapa bayangkari yang sangat cantik itu. Lalu semua pengiring bersama prajurit itu melangkah menuju istana di depanku. Tanpa sadar aku pun mengikuti langkah mereka. Tapi uniknya, aku juga memakai pakaian Jawa, lebih ke pakaian pengembara yang sederhana, tanpa hiasan apapun melekat kecuali sebilah keris pusaka Kanjeng Kiai Lintang Kemukus sebagai teman setiap berpetualang menjelajah alam gaib. Saat itu setelah sampai di sebuah ruang, seorang dayang-dayang menyodorkannya pakaian kepangeranan.
Mereka membantuku memakai jarit dan mengenakannya dari celana pendek hitam dengan bawah berhias sulaman benang emas, baju, keris, perhiasan sampai mahkota kecil. Yang saya heran, kenapa rambut saya bisa panjang saat itu, kemudian digelung-keling, persis seperti pakaian kebesaran Majapahit, sehingga aku merasa benar-benar seperti seorang pangeran di istana itu, atau tepatnya seperti dandanan pengantin laki-laki yang siap dipersandingkan dengan mempelai wanita. Aku bertambah heran dan mendadak tubuhku merasa gemetar dan terpesona ketika aku melihat dari sisi lain istana muncul sebuah kereta kencana yang ditarik oleh 6 ekor kuda putih dengan sais seorang wanita cantik. "Silahkan naik pangeran, kereta penjemput sudah datang." Karena pangeran sudah dinanti di balai sidang istana Sentana Ratu, kata pengawal bayangkari prajurit istana itu. Kedua pengawal prajurit memegang tanganku dengan lembut, lalu membimbing berjalan naik menuju ke arah kereta itu. Pangeran diharap memejamkan mata sebentar dan berdoa supaya perjalanan cepat sampai tujuan, kata pemimpin prajurit wanita itu. Merasakan masuk ke ruang yang sangat indah. Ternyata di dalam kereta itu nampak berbagai hiasan dari emas dan batu-batu permata. Dan ternyata aku baru tahu kalau aku sedang dinikahkan dengan seorang putri di kerajaan itu. Sedang acara-acara ritual perkawinan gaib itu kira-kira berlangsung 7 hari 7 malam. Yang terasa aneh, aku pun tidak merasa mengantuk, tidak lapar, tidak haus, dan hanya bersenang-senang saja. Yang aku ketahui bahwa setelah acara lamaran dan pinangan selesai, aku sudah masuk ke dalam kamar yang sangat besar dan indah bersama seorang putri yang sangat cantik sekali. Berambut panjang, kulit kuning langsat, alis tebal dan ditumbuhi bulu halus di kulitnya. Sungguh sangat merangsang sebagai laki-laki normal. Seperti biasa, aku bercumbu rayu, dan entah berapa kali aku bermain cinta dengannya, sampai tidak ada rasa mengenal lelah. Begitu setiap hari, setelah makan jalan-jalan, pasti dihabiskan waktu untuk bercumbu mesra dan melakukan kewajiban sebagai seorang suami untuk menggauli istri di sebuah kamar pribadi beraltar mengkilap. Setelah hari terakhir, tepatnya hari ke-7, aku diajak berkeliling ke istana dan menyempatkan ke ruang pusaka, di mana ada banyak pusaka dan batu-batu yang sangat indah. Saat itu sang putri menawariku untuk mengambilnya, akan tetapi aku tidak mau. Tapi putri itu memaksa mengambilkan batu, sebuah batu berwarna hijau yang sangat sederhana dan indah. "Ambillah Kang Mas, ini untukmu." Aku mengambilnya satu kantong bersama batu-batu mustika permata yang lain dan sebuah keris pusaka yang sederhana pula. Setelah dibungkus rapi, kami kembali ke ruang makan. Dan malam itu malam perpisahan, karena sudah malam ke-7, aku harus pulang. Saat itulah saat-saat romantis kami menghabiskan malam dengan bercinta tanpa lelah. Saat mau berpamitan, sang putri pun sepertinya merasa enggan aku tinggalkan dan minta bercinta sekali lagi. Setelah selesai, saat aku mau keluar, ditarik tanganku disuruh mengusap perutnya. "Kang Mas, anak ini akan lahir menjadi anakmu nanti. Ia akan setampan dan sepandai dirimu dalam olah spiritual. Kelak akan lahir lewat rahim istrimu. Jika anak ini lahir menjadi seorang laki-laki, berilah nama Prameswara Adiwijaya." Aku pun mengangguk pelan. "Terima kasih Dinda Ayu. Aku izin mohon pamit." Setelah diadakan acara perpisahan yang meriah, aku naik kereta kencana lagi. Dan tiba-tiba saat aku turun, aku seperti kehilangan kesadaran. Aku limbung merasa pusing berputar, lalu tak sadarkan diri. Baru beberapa lama aku sadar sudah tergeletak di pinggir pasir depan goa, tempat aku bersemedi bersama bungkusan kain berisi pusaka dan sekantong batu mustika. Itulah pengalaman perjalanan spiritualku beberapa tahun yang lalu sebelum membangun Paseban Agung. Dan alhamdulillah, saat ini aku bisa membawa istri dan anak laki-laki kecilku, Prameswara Adiwijaya kecil, telah lahir di dunia ini. Sangat lucu, kira-kira umur Prameswara ini baru 2 tahun, tapi sudah kelihatan ketampanannya.
Batu-batu mustika ini nampak sederhana, tapi begitu diikat cincin perak atau emas dibalut batu permata, sungguh sangat mempesona setiap orang yang melihatnya. Batu-batu mustika berwarna itu saat ini masih aku simpan dengan baik. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.